Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulus shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Bapak Kepala Asrama Yauma 9 yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan nikmatnya, alhamdulillah sampai hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat iman dan Islam, dan senantiasa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Saya ucapkan jazakumullah ahsan jaza kepada yang telah hadir di tempat ini. Kemudian saya pula ucapkan jazakumullah ahsan jaza kepada para donatur yang sudah berbagi kebahagiaan di hari ini, yang mana mudah-mudahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengalir. Pada kesempatan kali ini dalam peringatan Isra Mi'raj ya 1442 Hijriah ini, kita mesti mengucap rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat sebuah kisah ya, sebuah perjalanan diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada alur kisahnya ya, bahwa memang tidak ada riwayat yang menjelaskan secara khusus tentang keberangkatan Nabi Muhammad ya. Subhanalladzi maha suci Allah asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina, yang pada kesempatan hari ini masih terjajah. Kita doakan sama-sama semoga saudara-saudara kita di sana ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan yang meninggal, yang wafat Allah syahidkan. Memang secara waktu ya, yang jelas di beberapa riwayat disampaikan bahwa di akhir-akhir fase Mekah gitu ya, setelah wafatnya Khadijah ya, setelah wafatnya Siti Khadijah yaitu istri Rasulullah yang pertama, kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj, yang mana di sana ya Allah akan menunjukkan ayat-ayatnya, Allah akan menunjukkan kekuasaannya, bahwa dalam satu malam, setengah malam saja Rasulullah diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Yang mana kalau dihitung perjalanan ini ya, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu menempuh jarak ya kurang lebih 1 bulan perjalanan. Kemudian pulangnya juga 1 bulan perjalanan. Gitu ya. Dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini merupakan riwayat yang paling sahih ya. Ketika Rasulullah diperjalankan oleh malaikat Jibril ya, asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, yang mana di sana sudah disambut oleh seluruh para nabi ya. Dan pada kesempatan itu Rasulullah ditunjuk sebagai imam sholat. Maka pada waktu itu Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat ya. Yang mana loh, kenapa? Karena di sana ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim ya, yang mana sering disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi Rasulullah disebut sebagai Sayyidil Anbiya wa Sayyidil Mursalin
Nah, Nabi Muhammad itu merupakan pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Maka pada kesempatan itu Rasulullah lah yang ditunjuk sebagai imamnya sholat. Setelah mengimami sholat di Masjidil Aqsa, ya, di Palestina, kemudian Rasulullah diangkat ke langit bersama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril meminta, ya, supaya dibukakan pintu langit pertama. Kemudian pintu langit pertama dibuka, bertemulah dengan Nabi Adam, bapaknya seluruh manusia, mengucapkan salam. Kemudian Nabi Adam menjawab salamnya dan menetapkan nubuahnya. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Itu di sana bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, sama, ya, mengucapkan salam dan menjawab salam dan menetapkan nubuahnya. Kemudian berangkat ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, di sana sama mengucapkan salam dan menjawab salam serta menetapkan nubuahnya. Kemudian lanjut lagi ke langit keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kelima, di sana bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit keenam, barulah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, yang mana di sana Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihi salam itu menangis. Kemudian ditanya, ya, Nabi Musa itu, kenapa wahai Nabi Musa, kata Rasulullah. Maka Nabi Musa mengatakan bahwa sungguh ada seorang pemuda yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian umatnya jauh lebih banyak dibanding umatku. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad sedangkan kita sholatnya jauh dengan Nabi Muhammad? Ya, bagaimana kita ingin bersama-sama dengan para sahabatnya Nabi Muhammad sedangkan kita ibadahnya jauh dengan mereka? Bagaimana caranya? Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, mata jaa yaumal qiyamah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wa mada a'adalla, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu bertanya tentang hari kiamat? La hubbi la syai ya Rasulullah, aku tidak ada yang aku siapkan untuk hari kiamat. Ila hubika ya Rasulullah, kecuali aku mencintaimu ya Rasulullah, kecuali aku mencintaimu. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, kamu bersama orang yang kamu cintai. Siapa yang kita cintai hari ini? Ya, kalaulah seandainya Nabi SAW yang kita cintai, maka kita akan bersama orang yang kita cintai, kata Rasulullah. Ya. Kemudian setelahnya di langit ke-6, ya, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril, akan tetapi malaikat Jibril tidak sanggup untuk menempuh langit ke-7, ya, ataupun ke Arsy Sidratul Muntaha, tidak mampu untuk menembusnya. Kalau sedikit saja saya naik, maka saya akan terbakar, kata malaikat Jibril. Sehingga Rasulullah datang, ya, ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah. Bahkan dalam riwayat lain disampaikan hanya jaraknya itu dengan Allah itu hanya 2 batang busur panah, ya, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ya Rasulullah, gitu ya, apa yang Allah pesankan untukmu? Allah memesankan kepadaku supaya aku dan umat-umatku melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, umat saya saja, ya, yang besar badannya, yang besar postur badannya, yang kuat, itu tidak sanggup melaksanakannya. Apalagi umatmu, ya, yang mungkin kategorinya hari ini kita lemah. Ya, memang kita lemah. Baru 5 rakaat saja, baru 5 kali sholat saja dalam sehari semalam, 5 rakaat, maaf. Ya, kita udah lemah, kita udah lelah, ya. Akan tetapi Rasulullah kembali dialog kepada Allah. Kemudian dikurangi 10 waktu, datang lagi Nabi Musa, coba minta lagi keringanan kepada Allah, ya, terus, ya,
sampai akhirnya Allah memutuskan 5 waktu. Padahal waktu itu Nabi Musa meminta supaya sholatnya, tetapi kata Rasulullah sudah cukup, aku sudah ridha terhadap ini. Kemudian Allah berfirman, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian keesokan harinya ya, Rasulullah berada di Mekah, kemudian Rasulullah berbincang dengan yang lain bahwa tadi malam saya sudah diperjalankan oleh Allah ila Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, akan tetapi di sana respon ya masyarakat Quraisy di sana itu sangat buruk, bahkan lebih zolim dari sebelumnya. Wah, ini nih Muhammad ini telah ngigo nih, telah ngehayal nih. Masa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam waktu setengah malam? Padahal perjalanan itu ditembus selama 1 bulan. Lamanya kembali 1 bulan menjadi 2 bulan perjalanan. Akan tetapi dia mengatakan hanya setengah malam. Ini udah nggak waras ini Nabi Muhammad. Muhammad ini udah nggak waras katanya. Ya, udah nggak waras nih Muhammad ini. Kemudian berita itu disampaikan kepada Abu Bakar. Datanglah kepada Abu Bakar. Ya, datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tuh temanmu itu tuh. Siapa temanku? Tuh Muhammad tuh temanmu. Kenapa dia? Ya, dia kayaknya udah higo, udah nggak waras seolah-olah. Kenapa? Di masa dia perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa hanya setengah malam. Ya, betul Muhammad bilang begitu. Betul Muhammad bilang begitu. Betul. Sodak tuh aku percaya, kata Abu Bakar. Ya, sodak tuh aku percaya. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah benar apa yang orang-orang katakan? Engkau berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan datang lagi ke sini dalam waktu pagi? Betul. Sodaktuka ya Rasulullah, aku percaya ya Rasulullah, aku percaya. Maka malaikat Jibril datang turun membawa kabar. Mulai hari ini Abu Bakar namanya adalah As-Siddiq. Gelar dari siapa As-Siddiq itu? Gelar dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu gelar dari Allah. Ya, bukan gelar dari manusia, bukan, tapi gelar dari Allah. Nah, maka mengambil hikmah daripada ini, ya. Bahkan kata Abu Bakar, jangankan hal seperti itu, lebih aneh daripada ini pun saya percaya. Dia seorang nabi, ya. Beliau seorang nabi. Maka inti daripada Isra Mi'raj ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Ya, maka untuk itu jagalah sholat 5 waktu ini. Ini hasil negosiasi Rasulullah dengan Allah menjadi 5 waktu. Padahal kalau seandainya waktu itu Rasulullah tidak bernegosiasi dengan Allah, tidak meminta keringanan kepada Allah, maka kita harus sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Ya, maka kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita senantiasa menambah sholat, ya, baik itu sholat sunnah, kemudian sholat wajib, ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah keberkahan. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari wabah yang sekarang sedang melanda negeri ini. Ya, semoga kita dijauhkan dari wabah corona COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan. Kemudian kita senantiasa dikhusyukkan dalam sholat kita, senantiasa semangat setelah ini sholat kita semakin bertambah dan bertambah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.